Oke, halo semua. Apa kabar? Balik lagi di channel Waugeng. Kali ini saya kedatangan Yamaha NMAX. Yamaha NMAX yang belum ABS. Ini punya problem beliau kalau diajak jalan di bawah 30 km, motor itu terasa agak nyendul gitu kawan, agak nyendul. Tapi kalau sudah 30 km atau RPM dinaikkan lagi, motor itu aman, lancar ya, smooth. Tapi kalau di bawah 30 km motor itu serasa nyendul, apalagi diajak maksud saya apalagi dibuat boncengan. Nah, kemarin 4 hari yang lalu kalau nggak salah, beliau memang dibawa ke tempat saya. Nah, saya sarankan kalau saya kasih tahu kalau memang kalau ada kerusakan di bagian sensor atau apa itu bakal keluar kedipan. Nah, tapi kata beliau nggak ada sama sekali kedipan kayak gitu loh. Tadi ya saya rekomendasikan kalau gimana kalau ditaruh di sini aja, nanti saya lihat ya. Di sini saya nggak punya alatnya ya kawan ya, diagnostik toolnya, scanner itu nggak punya saya, bener nggak punya saya, karena yo di samping itu harganya juga mahal, saya belum mampu beli ya, terus terang saya belum mampu beli. Lah, untuk motor ini saya biasanya kalau Yamaha, jenis Yamaha ya, kalau kita lagi bersih-bersih ISC ya, itu kan banyak banget toh ya tutorial ISC bersihkan. Itu kalau habis dibersihkan itu kita kembalikan ISC itu, habis itu bisa enak lah kayak gitu. Itu saya itu paling menjengkelkan itu di sini tuh kawan. Jadi kalau nggarap Yamaha ya, walaupun Myoji lah, dikatakan Myoji, itu kalau habis ISC kita pasang, walaupun kita ngikuti kayak tutorial itu, kadang itu nggak kembali gitu loh. Kita harus preset ulang. Kadang itu sudah dibawa pelanggan, sudah enak ya motor, tiba-tiba 1 minggu motor itu RPM-nya itu naik tinggi banget untuk bagian stasionernya lah kayak gitu. Jadi kalau memang untuk jenis Yamaha itu kayak gitu kawan, lebih baik lagi memang Yamaha itu harus di scanner ya. Terkecuali kalau Honda ada manualnya kan, kita bisa manual ya pakai jumper itu. Kalau Yamaha kan enggak gitu loh. Jadi memang harus ada scanner, harusnya yo kayak juga NMAX ini itu ada scanner. Nah, kalau Myoji saya berani langsung saya ambil ISC-nya, saya atur, saya bikin tutorial sendiri tuh ya, seperti itu saya bor, itu nggak masalah. Tapi beliau nggak mau kayak gitu loh. Tadi takutnya itu beliau merusak yang lain, ya wis lah gitu loh ya, karena kan saran saya kayak gitu, seandainya memang ada kendala di situ. Tapi alhamdulillah selama ini saya nyervis Myoji, yo paling sering itu Myoji, NMAX itu jarang. Dulu pernah menurunkan mesin, habis itu saya servis sekalian, itu ISC saya kembalikan lagi, yo nggak ada masalah, nggak ada merebet sama sekali, gitu loh kawan. Nggak tahu kenapa, mungkin ada saluran lubang, ya kan, selang itu yang dari throttle body menuju ke bagian mesin atau klep ya, itu ada kan semacam selang itu. Kalau nggak salah itu NMAX itu nggak ada, kalau nggak salah ya, tapi nanti kita lihat aja lah. Kalau menurut saya kayak gitu, ada di situ letaknya. Kalau kita pakai Myoji sama itu kan beda lah. NMAX pernah saya bersihkan ISC-nya, saya kembalikan, ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak ada kendala sama sekali ya, nggak ada kendala sama sekali. Ini kita akan coba motor ini, karena motor ini sudah dibawa ke swalayan, swalayan terdekat gitu. Jadi teman beliau punya scanner ya, punya scanner dibawa ke sana, coba ditaruh di sana ya seharian tuh, taruh sana, habis itu direset, terus habis direset itu harganya lumayan kawan, harganya lumayan. Kalau nggak salah itu ya, maaf ya, bukannya saya menyalahkan untuk si scanner yang punya scanner gitu loh. Kalau punya scanner memang mahal harganya kita beli ya kan. Kalau untuk mengembalikan modal beli itu pun kita ya harus menaikkan harga juga kan gitu loh, untuk servisannya gitu loh. Nah,
Harganya sekitar 100.000 kawan, cuman ngereset doang ya di DLC nya itu, cuman ngereset doang, dia diberikan videonya lah. Nggak sembuh kawan, beneran nggak sembuh. Aku nggak bukannya jelek-jelekan ya, nggak sembuh lah. Di sini saya disuruh lah, wis sama napakno gitu. Jadi beliau bilang wis sama napakno sakarep sampean pokoknya hilang lah. Wah, di sini kan saya berat ya, tantangan kan gitu loh. Saya nggak punya scanner, nggak ada yang bisa buat nanti kalau saya bersihkan seandainya RPM naik turun, wah ini susah. Wis nggak apa-apa, wis terserah saya yo, terserah saya. Motor ini problem permasalahannya 30 km, di bawah 30 km RPM, masih di bawah 5.000 kalau nggak salah ya. Itu motor memang agak gitu. Kalau saya geng terus ya, tiba-tiba itu motor itu naik sendiri lah, RPM itu naik gitu terus harus turun dah kan. Terus kadang itu tiba-tiba itu dudut gitu mau mati lah. Oke, karena motor ini beliau baru dapat, jadi kita belum tahu pernah dibuka atau enggak masalah ISC nya ya kawan ya. Aduh, kakek ngomong ya kawan ya. Sorry kawan, saya cuman menjelaskan aja supaya tidak gagal paham. Oke, saya nyalakan. Lihat ya dia kawan ya, lihat ya, turun tiba-tiba langsung RPM naik ya. Oke, jadi motor ini nggak tak ajak jalan, wes percuma. Kita ajak jalan pasti nggak bisa mendengarkan, terkecuali kita memang benar-benar ada pada motornya. Oke, di sini ada permasalahan itu ada beberapa ya. Pertama, motor ini memang katanya kayak ada yang gandoli lah. Oke, di sini yo bukan asumsi saja lah. Nanti kita cek aja, siapa tahu juga yo. Oke, bagian piringan cakram itu mengalami bengkok kawan. Nah, sering gitu. Kata beliau kalau ada yang rem lah, itu permasalahan pada cakram belakang ya. Terus juga cakram ini atau piringan ini mengalami keausan kawan. Oke, kita lihat. Ini jelgong kawan, ini jelgong, ini dalam ini ya. Ini nanti saya bereskan dulu untuk masalah ini. Kalau untuk RPM naik turun itu ya belum tahu juga. Pasti katanya beliau pernah punya sebelum ini NMAX juga, itu nggak ada kayak gitu loh, lantur. Oke, yang pasti nanti kita cek pada bagian itu. Habis itu fan belt kita lihat atau CVT kita buka. Habis itu kita ISC nya kita buka aja sekalian wes. Nekat-nekatan nih, aku nggak punya scanner kawan. Nggak apa-apa wes. Sebenarnya kalau untuk model Yamaha memang saya males banget itu kawan. Males untuk terima karena takutnya nanti nggak sip. Tapi kalau untuk alhamdulillah Mioji yang saya atur-atur itu alhamdulillah itu sering balik orangnya, alhamdulillah. Oke, beliau puas dengan hasil saya. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran, kita cek semua. Oke, bagian cover sudah saya copot, jok juga, bagasi juga. Ini sudah kelihatan untuk bagian throttle body. Oke lah, ini yang saya maksud ya, kalau bagian throttle body Mioji yo
throttle bodinya itu ada selang yang masuk ke pada bagian kelep yo, kalau nggak salah yo. Pokoknya intinya di dalam pembakaran lah, dia masih ada berhubungan kayak gitu. Sedangkan kalau untuk NMAX kan nggak ada sama sekali kan, cuman dia main ESC aja, tapi di sini udah nggak ada selang lagi yang menuju ke pembakaran. Oke, kita cek untuk bagian filter udaranya. Oke, untuk bagian filter udara di sini platnya sudah nggak ada. Ini kotor, kayak mampet ya. Ini menurut saya terlalu rapat kawan, karena ini mungkin dibersihkan gitu aja. Ini kayaknya sudah pekat ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya kawan ya. Maaf kalau video saya menyinggung ya, maaf, saya nggak bermaksud apa-apa, cuman kita demi kepuasan pelanggan ya. Kasihan sudah banyak mengeluarkan budget tapi nggak sembuh kan, kita ya gimana gitu loh kawan. Oke, di sini kita lihat kalau untuk masalah throttle bodinya yo, di sini tuh bersih kawan, nah bersih yo. Untuk filter udaranya juga kan bersih yo. Di sini bersih. Ini intake yang ada di filter ya, yang menuju ke filter itu. Jadi filter menuju ke sini dulu ya. Habis itu ini yang masuk ke pembakaran. Di sini menurut saya ruang bakar itu kotor banget kayak gini gitu loh. Lah kenapa bisa kok sini bersih terus sini enggak? Oke. Biasanya kalau kayak gini, karena saya sudah pernah juga mencoba ya kawan. Kalau kita semprot cleaner dari filter udara, jebres, itu yang bersih rata-rata sini toh, sini doang ya bersih. Itu pun nggak rata, yang pasti gitu loh. Oke. Nah otomatis sini yo nggak bisa bersih gitu loh kawan. Walaupun kita tarik gas penuh, yo, ini yo, terus kita semprot. Itu biasanya itu malah bersih, itu cuman nggak apa ya, cuman setengahnya aja. Biasanya sini bersih, sini enggak. Tapi di samping itu ISC nya nggak bakal bisa bersih. Oke. Nah untuk cara kerja sendiri ISC versi saya ya kawan ya, versi saya ini bekerja ISC itu pada putaran stasioner ya, atau posisi langsam. Posisi throttle body nutup penuh ya, ini yang bekerja. Jadi intinya ada suatu kompresi kevakuman, juga ada campuran bahan bakar, pengkabutan juga itu dari, kalau pengkabutan kan ada dari itu yo, dari injektor ya kan. Beda lagi kalau karburator kan pengkabutan butuh udara. Nah tetapi di sini juga dia butuh udara kawan. Nah, semua jenis motor itu butuh udara untuk menyuplai itu, campuran bahan bakar dan udara, intinya gitu yo. Itu yang menuju ke bagian pembakaran. Kalau nggak ada udara ya dia nggak mau lah gitu loh. Ya. Lah, pada waktu stasioner atau langsam itu yang bekerja pada bagian ISC. Jadi udara masuk menuju ke bagian lubang ini kawan. Nah lubang ini yang nantinya akan diteruskan ke sini kawan. Nah sini ya, ini ada lubang, inilah ini ada lubang. Kalau di Mioji itu ke selang ya, jadi masuk terus lari ke selang, selangnya menuju ke bagian pembakaran. Kalau ini enggak, dia menuju ke sini. Lah itu kan ada ya, ada yang ada lubang itu toh ya.
pada waktu throttle kita buka, nah ya kan, brosot anginnya di sini, jadi pindah, dia nggak di sini karena tingkat kevakuman tertinggi ada di sini. Jadi otomatis kevakumannya diambil yang di bawah gitu loh. Pada waktu nutup, loh angin lewat di nyedot lah, ya lewat sini kawan, karena kevakuman ada di sini, ya ada di lubang ini gitu loh. Jadi dia narik udara dari sini ya menuju ke sini, itu yang ngatur ISC. Ini nggak tahu letaknya di mana itu posisi yo dia berada. Oke, jadi intinya fungsinya kayak gitu ISC lah. Posisi motor ini di bawah 30, tadi RPM sebelum dinaikkan ya. Iya dinaikkan cuman dikit segini lah di sini kan. Nah, segini toh. Jadi kan dia masih ada kevakuman. Kalau kurang lebih RPM 30 km ke bawah itu sekitar segini lah kawan. Nah, sekitar segini. Saya buka dikit gini aja. Nah, ini masih ada kevakuman antara ini dan sini gitu loh. Jadi oyok-oyokan sian gitu loh. Tapi kalau sudah kita naikkan gini, ini sudah nggak ngerebut. Jadi direbut sama yang ini, yang di bawah ini. Nah, ini kita coba buka yo. Ini kotornya kayak gimana nanti gitu loh. Jadi kita harus tahu cara kerja ya kawan ya, bukan kita harus ngerti enggak, kita ngapalin enggak, kita tahu cara kerja gitu aja wis. Oke, untuk ISC-nya dia berada di sini ya. Dia berada di sini. Aku semoga saja bisa mengembalikan ya kawannya. Semoga saja bisa mengembalikan. Oke, ini kotor banget, pol notok wis. Kotor iki. Lah, ya kan ya kena dikelentek kok ngene lho. Piye to rek kotoran sampai kayak gini kok. Nggak dibersihkan sama sekali sih gini loh ya kan. Padahal enak loh kawan punya scanner itu ya. Kita bersihkan, ada trouble RPM naik turun, tinggal kita nulkan ya wes beres. Itu di dalam tuh lihat tuh kotor pol itu di dalam tuh kawan. Aduh oh berat, kasihan kawan, sudah habis duit segitu ya kan. Ini rawan mogok loh kawan ya, rawan mogok ini, rawan mati kalau sudah kotor banget terus mampet di sini. Stasioner pasti nggak bisa gitu loh. Nah ini lubang yang menuju ya, ini yang dari sini, dari filter udara masuk ke situ, keluar ke sini ya. Nah ini lubangnya. Jadi cuman fungsinya kayak gitu doang gitu loh kawan. Tapi yo kalau kotor yo kita harus bersihkan. Oke, kita bersihkan. Yes, muka-muka aku iso balekno yo. Aku soalnya bengkel desa ya kawan. Kadang yo mau beli scanner yo juga belum ada dana gitu loh ya. Oke, ini kalau untuk jenis ini sensor-sensornya ini kita bersihkan pakai lap aja ya, nggak usah disemprot ini. Bahaya ini. Oke, sudah bersih. Nah, bersih toh. Kinclong. Nah, itu sudah lancar. Nah, itu dalamnya juga sudah kelihatan kawan. Oke. Nah, itu dalamnya ya. Itu dalamnya yang menuju ke ISC ya. Itu sudah sip.
sudah kelihatan. Nah, oke. Dadadadadadadadad. Oke, ya sudah sip. Itu lubang yang menuju ke sini juga sudah sip. Wah, semoga-moga aja gara-gara iki ya sembuh ya. Aku balik none sing susah kawan, karena aku nggak bisa ngereset ya untuk motor iki ya. Moga-moga aja langsung bisa ya nanti ya. Jadi nggak ono sing perlu direset tau apa lah, moga-moga. Jadi ini tak pasang lagi semua. Ini tadi throttle body sekalian tak bersihkan karena juga kotor banget pol wis. Tadi itu sana itu gumpal kawan, semprot kabeh wis 14 wis tuh kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga nanti jos motornya sudah hilang. Ini kita bersihkan pakai lap aja. Kayak ini juga sensor kawan, ini sensor ini. Oh, sensor apa aku lali. Oh, sensor. Nanti kalau kita masukkan ISC ya wis iku wae apa wis sedengan gitu aja, wis nggak usah tak ukur, wis pokoknya sedengan bisa masuk gitu aja. Nanti pada waktu hidup kita cari. Kalau terlalu tinggi ya kita ajukan lagi, kita majukan lagi biar kan tambah maju gini kan tambah sempit ya. Tambah sempit ruangan, jadi semakin kecil udara yang masuk ya kan. Kalau kita undurkan kita ke sini itu semakin besar ruangan yang terbuka, jadi langsam juga ikut semakin besar gitu loh. Oke, busi dari motor ini warnanya kayak gini. Warnanya kayak gini ya. Menurut saya masih oke. Rata-rata sih memang segini ya. Walau kotor aja untuk motor injection itu ya wis gini. Nggak hitam, nggak apa, biasanya itu jarang lah saya nemuin warna hitam, itu jarang. Ini saya bersihkan aja. Nah, itulah hebatnya untuk NMAX ya. Untuk Yamaha NMAX itu hebatnya di situ kawan. Nyopot busi aja sampai nyelip ke sana ya. Nah, ya kan. Ini harus kita bongkar cover samping sebelah kanan ini, kita bongkar. Ini kita coba aja dulu, nanti seandainya memang belum sembuh ya terpaksa kita harus lihat untuk full pumpnya ya. Tapi kelihatannya full pumpnya nggak ada masalah sih. Oke, ini sudah saya pasang untuk bagian aki. Untuk sementara di sini ya, ini semua terpasang, filter udara, throttle body, sensor-sensor sudah saya tancapkan, busi. Oke, saya coba kontak dulu ya. Nah, ini saya kontak pertama, kedua, ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akan coba saya biarkan hidup dulu ya kawan. Oke, stasioner sudah mulai menurun ya kawan.
Oke, nyala ya kawan, nyala kuning lah. Oke. Itulah kawan. Kalau kita nggak pakai scanner ya kayak gitu. Karena kenapa? Kok bisa kayak gitu? Itu karena stasioner atau langsamnya tuh terlalu tinggi, jadi nyala. Wes ya apa ini? Gak punya scanner kan? Oke wes, pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin agar milnya hilang. Kalau menurut saya mil nyala kayak gitu ya kedap itu ya wis pertanda berarti stasioner atau langsamnya itu ketinggian. Itu menurut pengalaman saya ya, karena pengalaman saya itu kayak gitu kalau nyervis motor jenis ini, jenis merek ini ya kawan. Oke, saya akan tetap berusaha. Oke, nanti coba tak matikan aja dulu, mungkin terlalu lama, tapi yang pasti infonya selalu saya update terus ke kawan. Oke ya kawan ya, ini saya kecilin kawan, ini saya masukkan ya, saya bikin ke sana itu kecil, RPM nya kayak gini ya, kecil banget ini. Nah hilang toh, hilang ya toh. Kode mil tadi berarti menunjukkan memang untuk stasionernya itu terlalu besar gitu loh. Nah ini motor itu kecil banget. Ini saya biarkan aja dulu. Biasanya gini kawan, kalau untuk motor jenis motor merek ini ya, ini sudah saya masukkan kan ya, udah langsam kecil ya kan, saya biarkan. Terus saya matikan kontak, saya on lagi, dia balik lagi besar, biasanya gitu. Serepot kawan, nggak punya scanner gitu. Oke, ini coba saya matikan, saya hidupkan lagi. Tuh nyala toh, langsam stasioner. Kenceng lagi toh, ya seperti itu kawan. Oke, karena langsam nggak bisa tenang ya, masih terendel kayak gitu ya, wis ini terpaksa wis buh. Kalau menurut kawan-kawan gimana ya wis terserah untuk nganggapnya gimana. Ini saya bor aja. Kalau nggak saya bor, ini tetap saya fungsikan, saya ganjal, itu masih ada sisa gini kawan. Nah ini kan masih ada sisa ya, sisa dari cuk ya. Ini tak kasih ring baut 7 ini sebanyak 8. Ini saya coba dulu ya, nanti kita lihat untuk langsamnya itu gimana. Oke, masih terlalu tinggi, berarti untuk pengganjalannya itu kurang ya kawan, pengganjalannya kurang. Ini coba saya kasih ini aja ya, biar ringnya nggak banyak-banyak. Ini berapa ini? 3, berarti nanti saya coba kasih 4.
tadi. Nah, ini coba saya pasang. Enak. Oke, kelihatannya sudah pas. Oke, ini penampakan bagian CVT sudah saya bongkar. Ini tadinya itu kotor banget. Itu ada semacam gumpalan kayak grease ya, bekas grease itu di sini. Banyak banget tadi. Ini sudah saya bersihkan ya. Bersih toh. Tinggal yang ada di sini. Lah, kotor toh. Ini rumah roller gede yo, rumah roller ini yo. Dan kalau kita lihat dari sini, ini kan tempatnya fan belt ya, untuk untuk tempat dudukannya ya. Kan cara kerjanya itu kalau dia semakin RPM semakin naik, otomatis ini semakin rapat ya, ini semakin menutup dan akhirnya fan belt bisa naik. Jadi cara kerja fan belt di sini, kalau untuk puli depan RPM kita naikkan dikit demi sedikit, itu fan belt akan naik ya. Cara kerjanya gitu. Dan kalau kita lihat dari bekas ini, fan belt cenderung ada semacam kayak selip di sini ya. Ini garis ini kawan. Ini. Jadi dia paling sering banyak selip di sini. Ini kalau dilihat permukaannya itu apa itu namanya, kayak cemerlang gitu kan. Jadi intinya mengkilat. Nah ini. Oke, ini ya. Ini cenderung di sini. Dan yang satunya lagi juga cenderung di sini. Sama kan ya. Kalau kita lihat tuh. Nah, ya kan cenderung di sini ya. Cenderung di sini. Ini saya bongkar juga nanti untuk kampas kopling, kampas ganda kawan. Kampas ganda ini enggak rata ya. Tuh lihat toh. Ada yang kelang, ada yang enggak. Nah, nanti coba saya copot aja. Siapa tahu untuk kampas ganda sendiri itu mengalami seret ya. Jadi takutnya itu nggak lancar. Oke, untuk fan beltnya sendiri juga mengalami keausan sedikit untuk bagian samping ya. Nah ini ya, dia agak beruduli dikit. Nah samping-samping ini agak beruduli dikit, tapi masih bagus sih, masih bisa dipakai. Karena nanti sektor yang saya lakukan pengecekan di sini juga, termasuk throttle body tadi ya sudah, tinggal untuk CVT. Habis itu pengereman belakang itu yang geol-geol itu nanti saya coba benerin juga nanti. Oke, untuk kampas gandanya ini sudah saya bongkar dan saya dapat hasil kayak gini yo.
untuk bagian tiangnya itu banyak terjadi apa ini namanya ya, kotoran itu banyak yang nempel ya kawan. Jadi memang tadi agak ada seret dikit tapi kawan, mungkin kemungkinan bisa kayak gitu ya. Jadi ya ini yang seret ini agak seret ini. Jadi kemungkinan bisa saja terjadi kalau dudut itu ada di sini ya kawan ya, kemungkinan kayak gitu. Nah ini akan saya bikin lancar semua ya. Oke, untuk Yamaha NMAX sudah selesai, alhamdulillah. Tuh, memang yo gini, saya itu paling menjengkelkan kalau disuruh bukain throttle body kayak gini ya, motor Yamaha ya, motor jenis ini. Oke. Oke, kalau untuk tarikan memang lebih responsif ya kawan, memang lebih responsif. Oke, yang pasti ISC nya saya model kayak gitu, dan ada keuntungan kalau dibikin gitu ya. Itu menurut konsumen saya ya, yang Myoji itu sama kan ya, proses juga sama. Itu bilang Myoji, beliau bilang itu semakin irit motor kalau ISC nya dibikin kayak gitu loh. Jadi pernah ada suatu teman yang saya bikin kayak gitu, terus temannya lagi tuh punya motor yang sama, katanya kok irit punyanya si teman saya yang saya atur kayak gitu ISC nya gitu loh. Tapi memang langsam agak rendah lagi yo, dikit yo. Terus ini RPM sudah nggak naik turun, tadi langsung habis digas, los gas, rem itu langsung turun lagi, langsung stabil, jadi nggak naik turun, nggak kayak yang awal tadi. Ini yang pasti saya serahkan kepada konsumen, biar konsumen saja yang menilai apakah yang diinginkan konsumen itu apa ya namanya ya, apakah beliau yang diinginkan itu memang seperti ini gitu loh. Apakah sudah cocok sama konsumen, masalah yang problem yang saya perbaiki gitu loh kawan. Oke, dan tadinya ISC itu saya ambil pernya, saya itu tanya kepada kawan, katanya beliau kan punya NMAX ya, itu diambil pernya kan diservis sendiri. Beliau juga bidang otomotif, diservis sendiri, nggak ada scanner, diambillah si pir itu ya, pir ISC itu katanya nggak ada masalah. Ini tadi saya coba memang nggak ada masalah kawan, nggak ada masalah. Cuman
RPM itu tiba-tiba kadang naik turun. Nah itu saya juga nggak seberapa itu ya kawan ya, maksudnya aku nggak di hati ku cek ganjel, jadi kayak gak enak lah. Jadi aku pengen langsung stabil, jadi saya kasih ring itu aja ya. Ini tadi kan pakai mur ya, itu saya rubah pakai itu aja, ring baut 7 itu 10 buah saya pasang, ISC saya bor. Tarikan pasti lebih responsif, akselerasinya juga. Langsam, turunnya juga enak ya. Saya tanya kepada teman saya yang punya NMAX, diambil pirnya selama beberapa tahun itu nggak pakai pir, itu nggak ada masalah katanya. Gitu loh. Bisa kawan-kawan aplikasi juga, tapi saya lebih srek ini gitu loh kawan. Jadi lebih srek di sini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti vlog untuk Yamaha NMAX ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya kena ya kapan? Yes, pokoknya pernah rasa no hasilnya ya apa piye. Oke, masih dicoba sama beliau yang punya. Jadi nanti biar beliau yang menentukan. Di Pak Eko namanya ini. Iya. Ya, ono tagak diri. Kayak ngono. Oke. Yang pasti sudah selesai ya untuk motor ini.